Kalau si suami itu menganggur, iya. Suami itu ada bisnisnya enggak? Bisa aja ditanggung oleh istri karena penghasilannya tidak mencukupi. Dalam konteks ini, kekuatan feng shui masih di suami loh. Walaupun dia sudah mantan. Tapi dalam konteks suami istri mantan atau tidak, itu kan dari surat doang tuh. Atau bahkan mungkin bukan surat. Nah, alam nggak memperhitungkan surat gitu kan. Yang jadi patokan oleh alam, siapa nih yang ada di rumah itu kepala keluarga. Untuk saya dan suami, Pak Kang, arah terbaiknya apa? Kemudian pintu depan dan belakang ini terbaiknya menghadap kemana? Dan pekerjaan atau usaha yang cocok gitu katanya. Oke, saya turut senang karena satu hal. Aji dengan Ira ini dari garis besarnya udah cocok nih. Yang satu sionya ular. Yang satu lagi sionya ayam. Ular dengan ayam tuh hopeng. Oh wow, hopeng guys. Ini untung berarti ya Pak Kang ya? Teman baik gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi nih. Jodoh nggak sih sebetulnya? Lambat sekali majunya. Ya, dia paling-paling bisa untung itu dari spare part loh. Ya, nah kalau untuk pelumas aja saya khawatir dia bisa banyak masalah gitu ya. Nah, seharusnya kalau dia mau tetap di bidang yang sama, mendingan dia buka toko spare part gitu ya. Spare part dalam konteks ini adalah yang bahan bakunya logam. Kalau misalnya kompong sudah benar, kita tata nih, terus kamar tidur sudah benar, tapi kemudian walaupun sudutnya udah benar, posisinya udah benar, di mana dia meletakkan jalanan penghubung diantaranya, kamar tidurnya sudah benar. Kemudian dia membuat kamar mandi di dalam kamar tidur. Kemudian ada kamar tidur lain yang connecting. Jadi kamar mandi WC bisa di satu padukan. Dipakai untuk kedua kamar. Ya, kamar orang tua dan kamar anak. Oke, tidak masalah. Tetapi kalau kemudian kamar mandi WC tadi itu tidak connectingnya ke kamar anak, tetapi ke ruang keluarga. Itu bisa berbahaya. Dulu sempat ada pembahasan juga kesalahan Feng Shui itu bisa bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya Pak Kang ya? Bisa terjadi ya karena siklusnya 3, 6, 9 gitu ya, 12. Jadi ada orang yang kena dampak negatifnya ada yang 3 tahun, ada perhitungannya itu ya. Ada yang 6 tahun, ada yang bisa 12 tahun. Sedang siap-siap memanggil pakar Feng Shui kesayangan kita semua di hari Jumat. Mungkin beberapa di antara Anda masih ada yang belum familiar kalau biasanya di jam 8 sampai 9. Tapi mulai September ini Pak Kang Hong Kian akan hadir di Sonora Feng Shui di jam 7 sampai jam 8. Betul Pak Kang? Iya, sip. Apa kabar Pak Kang? Selalu always Theo. Sehat ya? Begitulah. Selalu sehat dong. Kalau Theo gimana? Kemarin baru habis sakit Pak Kang, suasananya ini cuacanya lagi nggak enak banget. Loh, jadi nggak enak badan? Nggak enak badan, cuman tadi udah saya kasih penyedap jadi agak enak sih. Nah itu dia yang saya maksud. Dasar ya Pak Kang ya. Pak Kang, gimana nih kalau sekarang ini apalagi Jakarta yang katanya sebentar lagi mau PSBB kembali, diketatkan lagi nggak boleh keluar rumah, nanti ada yang bilang nyari rezekinya susah, gimana nih Pak Kang? Ya bagaimana ya, memang kalau diketatkan lagi walau bagaimanapun pasti berdampak ya negatif terhadap ekonomi, itu udah pasti deh. Ya walau kalau kita berkecocokan bisnis ya pada bidang kita, kemudian feng shui kita juga mendukung, tentu saja penurunan itu tidak akan mungkin berdampak fatalis terhadap kita.
Tapi kalau dibilang berdampak negatif nggak? Oh ya pasti gitu Pasti kan. ada ya Pak Kang Pasti ya. ada lah ya. Nah, kalau dari sisi Feng Shui-nya sendiri, waktu itu kita sempat membahas bahwa banyak yang bilang, aduh Pak Kang, saya udah mencoba ini, rezeki saya kok seret banget. Harus dimulai dengan senyum dan rasa bersyukur. Apakah itu yang harus dilakukan sekarang Pak Kang? Oh selalu always dong itu sih. Selalu always ya? Ya kalau kita nggak bisa tersenyum, bagaimana mungkin kita bisa berbisnis dengan baik? Nah, Siapa sih yang mau deket-deket? iya bener, nggak ada yang berani beli ya Pak Kang. Betul. Jadi itu untuk apa penting banget gitu ya, dengan senyum, kemudian selalu bersyukur berapapun yang kita dapatkan kali ya Pak Kang. Betul sekali Theo. Nah ada Pak Kang ada cerita apa nih? Biasanya Pak Kang tuh suka Enggak, banyak sekarang gini cerita. aja nih. Saya teringat ada satu nih yang mau saya bahas nih dari Aida Wijaya. Ya. Dia mengupload pertanyaan pada video saat Ciong tetangga renovasi rumah gitu. Oke. Ya itu sudah kita bahas kemarin ya. Kalau kita harus melihat kalau kita sedang Ciong, kita jangan mulai memperbaiki rumah. Tapi kalau tetangga yang merenovasi gimana nih? Kan apa ada dampaknya enggak ya terhadap kita? Tapi itu sudah kita bahas. Bagi yang mau memahaminya, silakan disimak kembali. Tapi yang ini dia bilang begini nih, Aida Wijaya. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Kang. Jadi saya juga mengucapkan salam sehat dan bahagia juga teruntuk Aida Wijaya. Sepasang suami istri yang sudah bercerai, namun karena satu dan lain hal mereka masih tinggal bersama. Bagaimana dengan feng shui rumah? Apakah mengikuti mantan suami atau istri? Dan mantan istri yang tetap membiayai kehidupan rumah tangga selama ini sampai sekarang. Terima kasih. Bagaimana dong Theo? Ini Theo, gimana Theo? Gimana Pak? Ini Itu tapi pertanyaannya bagus loh Pak Kang. Makanya. Kan biasanya kalau Feng Shui itu mengikuti suami. Kalau misalnya sudah bercerai tapi masih tinggal satu rumah, ini pertanyaan bagus ya, harus mengikuti Feng Shui siapa? Iya, tapi Theo pinter juga ya, ngebalikin lagi ke saya. Makanya jadi penyiar Pak Kang. Gimana Pak Kang? Saya juga jadi penasaran. Ini ada Budi Setiawan nih. Budi Setiawan bantu jawab. Untuk arah feng shui seharusnya mengikuti yang memberi nafkah, katanya begitu nih. Tapi coba deh, kita bahas dulu. Kalau saya mencatat hal itu dengan 3 hal. Kalau misalnya belum bercerai, kita bicara baik-baik nih ya. Kita harus kaji itu. Bagaimana komposisi elemen suami, bagaimana komposisi elemen istri. Nah, dari sana tentu kita harus memperhitungkan soal penataan. Walaupun secara garis besar acuannya tentu kedudukan suami. Ya. Oke. Iya. Kemudian kita juga kalau dalam kondisi yang aman-aman seperti itu, yang wajar seperti itu, kita juga harus menata siapa aja sih anggota keluarganya gitu kan. Nah tapi sekarang pertanyaannya kan kalau sudah bercerai bagaimana? Iya betul. Nah apakah pasti menurut Theo yang harus diperhitungkan seperti yang dikatakan oleh Budi Setiawan, harusnya yang memberi nafkah. Nah, kalau si suami itu menganggur, iya. Tapi nggak ada penjelasan loh, Theo di sini. Suami itu ada bisnisnya nggak? Bisa aja ditanggung oleh istri karena penghasilannya tidak mencukupi. Iya dong. Jadi si mantan suami ini masih tetap bekerja, walaupun hari ini ada kerjaan, besok enggak gitu. Jadi pekerjaan yang sifatnya temporary ya, tapi dia tetap berusaha toh. Iya. Nah dalam konteks ini
kekuatan feng shui masih di suami loh, walaupun dia sudah mantan. Tapi dalam konteks suami istri mantan atau tidak, itu kan dari surat doang tuh, atau bahkan mungkin bukan surat. Nah, alam nggak memperhitungkan surat gitu kan. Yang jadi patokan oleh alam siapa nih yang ada di rumah itu, kepala keluarga. Nah, kalau si suami masih tetap mencari walaupun penghasilannya tidak sehebat istri, dia tetap menjadi patokan untuk mengatur feng shui. Oh, oke. Iya Jadi dong. walaupun dia hanya bukan yang kerjanya tetap dapat setiap bulan gitu ya Pak kan, tapi Betul, tetap betul. ikut suami ya. Betul. Nah, apalagi misalnya gini deh. Sekarang si mantan sudah tidak bekerja apa-apa. Dia nganggur, numpang hidup di tempat mantan istri. Kemudian nih ada saudara yang menginap di rumah tersebut. Saudaranya, apakah itu saudara pihak mana, kita nggak peduli deh. Ya, apakah saudara istri atau siapapun. Dia nginap di sana nih. Dan dia juga mencari, usianya lebih dewasa. Ingat loh, patokannya pindah lagi loh. Oh, kalau kayak gitu pindah lagi patokannya. Pindah lagi. Makanya hati-hati. Kadang-kadang begini. Oke. Misalnya gini Theo. Theo dan suami sedang maju-majunya nih. Kemudian kakak ipar datang. Theo, saya ada urusan di sini. Tapi bisa nggak sih saya numpang dulu? Palingan 6 bulan deh Theo, katanya. Oh iya, nggak apa-apa deh, kata Theo kan. Dia lebih tua. Feng shui itu pindah loh Theo. Oh gitu, jadi walaupun dia hanya stay-nya nggak menetap gitu ya Pak Kang, tapi dia misalnya juga menghasilkan dan dia lebih tua. Iya. Berarti 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan Theo. Oh, 3 bulan waktunya. Iya, Lebih dari 3 bulan itu. Setelah 3 bulan itu melekat dia. Wow, saya nggak akan terima tamu nih kalau gitu Pak Kang. Tetapi jangan salah, Theo dan suami ternyata rumahnya keliru feng shui. Oh, itu kayak gimana? Selama lagi ini nggak pernah maju. Oke. Banyak masalah. Kemudian kakak ipar datang minta menumpang 6 bulan atau setahun. Ternyata dia cocok di tempat itu. Mendadak loh, Theo dan suami maju loh. Oh, wow, bisa begitu ya. Sahabat Sonora, coba deh hitungin ini sekarang tanya tentang keluarga yang kira-kira mau ke rumah. Iya, jadi jangan heran kalau orang cerita, dulu kita nggak pernah maju loh. Tapi semenjak si Anu tinggal sama kita, kok kita jadi maju ya? Oh, jadi itu feng shui-nya cocok berarti ya Pak Kang ya? Betul. Oke. Ya. Jadi, Siapakah? Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Aida Wijaya. Tentu harus dikaji. Kalau memang feng shui itu cocoknya kepada Aida dan tidak cocok dengan suami, dan memang rujukannya udah nggak bisa oke lagi, suami jangan dikasih bekerja, mantan suami maksudnya itu, supaya feng shui itu melekat pada Aida gitu. Misalnya ini yang dimaksud Aida sendiri atau mungkin orang lain yang dimaksud oleh Aida itu. Tetapi kalau rumah itu ternyata cocok terhadap si mantan suami, ya suruh dia bisnis dong kecil-kecilan. Yang penting dengan dia berbisnis, bisnis kita pun ikut maju begitu. Oke, jadi jangan benar-benar dibenci terus nggak disuruh ngapa-ngapain gitu ya Pak Kang ya? Betul. Karena kan biasanya gitu kalau lagi cerai kan lagi kesel-keselnya gitu. Tapi ini enggak kok, kelihatannya kalau dari pertanyaannya malah
tanggung oleh istri gitu ya. Oke. Tapi di sini tidak dijelaskan siapa yang dimaksud oleh Aida Wijaya. Tapi paling nggak pertanyaannya Mbak Aida sudah terjawab ya. Oke. Pak Kang, kita harus jeda dulu di sini ya Pak Kang ya. Eksistensi unsur tanah yang merupakan parameter bagi tegak tidaknya aspek kedisiplinan pada rentang waktu tersebut bukannya meningkat, melainkan kian menurun. Tidak mengherankan kalau pada masa PGW kelak kita akan dihadapkan dengan berbagai hal yang bahkan tak masuk di akal. Kita akan melihat bahwa ucapan dan atau aksi-aksi bersifat dan bermuatan dagelan pun kelak akan kian mewabah pula. Dapat kita garis bawahi, siapapun dan apapun profesi dan aktivitas seseorang, apabila di masa PGW ini memanuverkan sikap keangkuhan dan atau arogansi, kelak hanya akan mendulang kekecewaan belaka. Jadi yang kita perangi adalah kalau kecenderungan tersebut tadi bergejolak di dalam diri kita sendiri. Paham maksudnya toh? Dengan kata lain dan tegasnya, kita tidak boleh mengintervensi orang lain. Karena orientasi kita adalah bagaimana kita bisa buat satu jalur kemajuan yang betul-betul konstruktif bagi kita sendiri. PGW merupakan bulan di mana pemaksaan hasrat dan kehendak lebih besar ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Perlawanan yang dikedepankan secara frontal. Jadi kalau ada pihak lain yang membuat hal semacam itu dan kita lawan secara frontal, dikhawatirkan hanya akan menciptakan reaksi yang justru jauh lebih ekstrim. Bukan tidak mungkin sikap ekstrim tersebut kelak menciptakan batu sandungan terhadap diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa perilaku ataupun menepuk dada sendiri sungguh tidak menguntungkan. Tetapi yang kita khawatirkan bisa terjadi tanpa kita sadari terlebih dahulu. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang sudah siap Pak Kang? Oh, so pasti. Sama klien kita malam hari ini luar biasa banyak sekali. Kita mulai ya dari ini ada saya milihnya yang agak jauh. Kita ke Pontianak dulu ya Pak Kang ya. Boleh, boleh. Ini ada Merly. Merly. Iya, Merly lahirnya 28 April 19. Merly ini perempuan laki ya? Merly, perempuan. 28 April 1995. 1995. Seumuran saya nih ya Pak Kang ya. Lahirnya jam 2 siang Pak Kang.
Jam 2 siang. Iya. Yang ingin ditanyakan oleh Merly ini adalah, Pak Kang mau nanya mengenai kesehatan saya, kemudian pekerjaan dan usaha yang cocok, warna keberuntungan dan jodoh. Itu sih komplit banget. Coba Pak Kang boleh dikasih tahu dulu nih. Oke, Merly lahir 28 April 1995. Itu artinya Sio babi tau ya. Lahirnya pada hari Jumat, tanggalan Imleknya 29 bulan 3 tahun 2546. Nah, yang bersio babi di tahun ini kan lagi oke banget tuh ya. Iya, jadi harus betul-betul dimanfaatkan. Tapi pertanyaannya kan, apakah penyakit saya gitu? Apa kelemahannya? Oh, nomor satu yang saya lihat gampang masuk angin. Waduh. Ya, sekarang usia masih muda. Masih muda sekali. Tulang enggak berasa apa-apa. Ya, masih muda. Tetapi perlu dijaga gitu ya. Harus tanya ahli gizi. Makanan apa yang diperlukan. Tapi kalau dari sudut pandang saya yang penting daging-daging dikurangi nih. Merly kurang sayuran soalnya gitu. Nah, kalau sayurannya diperbanyak, gorengannya dikurangin, tentu akan jauh lebih sehat. Kenapa? Karena dia juga hobi gorengan. Padahal setiap makan gorengan radang tenggorokannya. Udah tahu tapi ngeyel ya Pak. Jadi harus dijaga. Bahkan juga yang minta ampunnya Merly seneng bener sama manis dan asin. Padahal dia tuh gampang sekali tidur. Itu pertanda kelemahan ada juga di bagian dia punya jantungnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu walaupun memang begadang dia nggak sanggup, tetapi asinnya itu loh yang kita khawatir satu ketika mengganggu jantung. Sekarang masih muda, nggak masalah. Berasa ya Pak Kang. Iya, tapi yang penting garam dikurangin, gula dikurangkan juga, kemudian daging merah juga gitu, dan keluar rumah pakai baju yang tebal karena gampang masuk angin. Nah, itu berkaitan dengan penyakit. Tetapi kalau berkaitan dengan bisnis, penyakitnya dia nggak punya ambisi yang kuat. Dan gampang terbawa lamunan, sehingga gampang sekali berasa males. Akibatnya ngelamun dan tidur. Padahal kemampuan bisnisnya bagus. Kalau motivasinya untuk semangat dikendalikan, di push, kemudian juga dia membuat satu rencana kerja yang baik, Merly nggak mungkin jadi orang susah kok. Suksesnya bukan main gitu. Oh, yang penting asal mau betul. semangat gitu ya. Betul, Pak maka ada orang bilang ya, itu ramalan ngaco katanya, gua diramal tuh bagus. Ternyata kok gua sampai hari ini, sampai usia gini hidup gua susah. Nah, kenapa? Karena ganjelannya nggak mau diubah gitu. Kemalasannya nggak mau diubah gitu. Padahal handicapnya di situ. Nah, kalau udah tahu handicapnya di situ, rubah. Maka dengan merubah handicap, kelancaran akan terwujudkan dan dia akan menjadi orang yang sukses. Terutama kalau bidang bisnisnya yang berunsur air adalah pilihan pertama, yang kedua adalah berunsur api, yang ketiga adalah campuran daripada keduanya. Oke, air, api atau air dan api ya? Betul sekali. Nah, itu dia tuh. Kalau biar dia lebih semangat lagi, ada nggak semacam misalnya warna-warna yang harus dia pakai gitu Pak Kang? Oh, kalau gitu sebetulnya nggak usah dikasih tahu lagi kali ya, udah sering kali kita bahas. Pakai warna merah banyakin. Betul. Saya hebat ya Pak Kang ya. Hebat, dan makanya saya udah males nyebutnya. Iya. Baik, nanti saya akan masukin lamaran jadi asistennya Pak Kang Hongkiat. Oke. Lalu untuk jodohnya ini bagaimana nih Merly nih Pak Kang? Apakah sama malasnya dengan dirinya yang katanya tadi
motivasinya kurang nih? Orangnya gampang ambekan, gampang tersinggung, telinganya tipis, maunya merentah, ya. Jadi kalau itu disingkirkan, nggak ada masalah. Tuh, dengar ya. Jadi jangan gampang emosi, jangan gampang marah, ngambekan ya. Sebetulnya ini nggak perlu ditanya lagi. Saya juga udah ngupload video mendobrak hambatan jodoh. Nah, Di situ kita udah kasih tahu tuh, kalau ini begini pasti begitu, gitu kan? itu bisa disaksikan juga di channel YouTube-nya Pak Kang ya. Begitulah. Nah, itu dia. Oke, Pak Kang, kita bisa jawab satu lagi ya. Oke dong. Oke, ini sudah ada yang juga hadir. Ada sebentar, Inasa. Siapa? Inasa. Inasa. Wanita juga loh. Iya, Inasa juga. Iya. Wanita banyak yang insecure kalau akhir tahun emang Pak Kang. Ada Inasa, ini katanya lahirnya tanggal 12 bulan Juni bulan 6 2001. 2001. Lahir hari Selasa. Dan lahirnya jam 21.30. 21.30. Iya. Yang mau ditanyakan adalah usaha yang cocok, walaupun ini masih muda ya sebenarnya ya. Usaha yang cocok dan kuliahnya ini di jurusannya apa, handicapnya apa Pak Kang, katanya begitu. Nah, sudah kuliah belum? Mungkin lagi sedang mau melanjutkan kuliah kayaknya. Kalau dari usianya mestinya Udah ya? Sudah. Nah, mudah-mudahan sih nggak salah gitu ya. Pilihan nomor 1 adalah food tech, industri makanan, food science, agrobisnis gitu ya. Atau metalurgi. Oke. Nah, jadi pilihan keduanya adalah mechanical electrical. Wow, susah ya jurusan kuliahnya ya. Betul. Tetapi tentu saja agar kesuksesannya nanti gampang melambung, kan itu yang diharapkan toh ya. Saya minta tolong Inasa yang hobinya warna merah tolong dikurangi dong. Oke, justru warna merahnya dikurangi. Dan mulai hari ini banyak memakai warna hijau, ya, agar dalam bergaul juga bisa lebih menarik perhatian. Apakah orangnya terlalu menggebu-gebu gitu Pak Kang? Emosinya terlalu tinggi. Oh, ya. Oke, jadi lebih banyak pakai yang nuansanya hijau ya, Inasa ya. Lalu untuk usahanya nih apa nih Pak Kang kira-kira di bidang usaha yang cocok untuk seorang Inasa? Kalau nanti sekolahnya adalah food science, mestinya jualan pakaian kali ya. Betul Pak Kang. Just makanan ya Pak Kang ya. Iya dong. Tapi kan makanan ada yang cair non cair itu, apa ada hubungannya? Nggak ada. Kalau kita bicara yang cair itu minuman. Oh. Ya, jadi kita bicara makanan ya. Jadi kalau dia ambil jurusan food tech, ya tentu usahanya adalah bisnis makanan dong ya. Dan segala hal-hal yang unsurnya kayu misalnya. Ya, kalau dia metalurgi ya urusannya ke metal. Kalau metalurgi kemudian dagang batu, bingung juga kan? Iya. Kadang-kadang saya bingung loh sama orang yang nanya gitu. Iya benar. Metalurgi saya dagang apa Pak Kang gitu? Dagang kayu. Jadi ini logam berarti ya Pak Kang? Betul. Ya? Logam dan kayu ya? Betul sekali. Oke, wah saya sudah lulus jadi asisten. Luar biasa Theo. Luar biasa ya. Oke Pak Kang, tapi sayangnya kita harus jeda dulu sekarang ya Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat,
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Buat Anda yang tadi tanya-tanya jodoh ya Pak Kang ya, itu sudah bisa juga dicek di channel YouTube-nya Pak Kang Hongkian. Judulnya apa Pak Kang? Mendobrak hambatan jodoh. Jadi kalau jodohnya ada hambatan, dobrak saja. Betul ya. Itu dari judulnya aja sudah sangat-sangat membuat kita semangat ya sahabat Sonora ya. Oke, Pak Kang, kita lanjut lagi dengan klien kita yang sudah luar biasa nih, banyak sekali. Oke. Ini ada Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey ini lahirnya 24 Maret 24 bulan 3 1974. 1974. Ya. Ini lahir di jam 2, di antara jam 2 sampai jam 4 pagi di Pak Kang. Waduh, ini susah. Susah ya? Coba saya lihat deh. Bisa nggak nih Pak Kang? Ya kalau kurang akurat nggak apa-apa lah Pak Kang. Iya, kalau ini yang kan mau ditanyakan bilang, ini adalah tentang pekerjaan dan bisnis nih, apa yang cocok Pak Kang. Kemudian tadi mungkin mirip sama cerita Pak Kang, kondisi saya sudah pisah dengan istri dan anak. Apakah kami bisa bersatu kembali? Terima kasih, katanya begitu Pak Kang. Ya nggak bisa jawab itu mah. Itu mah gimana doa sama gimana perasaan ya Pak Kang ya? Bukan begitu. Bagaimana saya menjawabnya kalau datanya cuma ada suaminya doang? Iya benar. Kalau dia minta sama istrinya, nanti istri tanya, kamu mau ngapain lagi pakai data saya ini? Sudah gitu datanya pun dia masih sanksi. Karena saya bilang kalau jam itu jam genap lebih kurang nggak masalah. Sekarang dia antara jam 2 sampai jam 4 kan melampaui jam ganjil. Oh gitu ya Pak Kang. Iya, nah sekarang kita lihat nih perbedaannya. Dia dari perbedaan yang sama, bingung nggak? Dari perbedaan yang sama, iya saya bingung Pak Kang. Yang samanya sama-sama orang yang angku sok tahu. Oke. Ya, otoriter. Kalau dia lahir sebelum jam 3, maka masih dapat ditanggulangi lebih mudah. Tapi kalau dia lewat dari jam 3, maka itu luar biasa, superior. Artinya apa? Iya, jadi agak bingung ya. Betul, dari sini kalau saya jadi cewek juga takut kali sama dia. Kayaknya sih agak lewat dari jam 3 nih ya Pak Jeffrey. Saya sih ngerasanya gitu, kayaknya jam 3 kurang lewat 5 nih kayaknya ya. Tapi iya kalau jam 3, kalau di atas jam 3 pagi berarti beliau ini emang orangnya superior sekali. Tapi kalau di atas jam 3, maksudnya kurang dari jam 3 justru masih bisa dihandle gitu orangnya. Walaupun sudah berlebihan. Walaupun itu sudah berlebihan loh, masih memungkinkan gitu ya. Nah, jadi kalau dia udah jam 3-an, jadi harus punya kesadaran mau berubah. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa nggak gabung lagi sama istri, kalau dari datanya dia sendiri, yang saya khawatirkan justru ini masalahnya dari dia gitu. Ya jadi tolonglah berubah, karena kita nggak bisa minta orang lain berubah, apalagi kalau yang salah itu diri kita sendiri gitu toh. Iya betul, kalau memang dari kitanya yang terlalu keras kali ya Pak. Betul, kedua lagi dia malas, nggak punya ambisi gitu, maunya diam melulu. Ngap kali perempuan. Nah ini nih ya. Nah jadi saya bukan mau memojokkan Jeffrey, tapi ini juga demi dia toh ya. Iya betul. Nah kenapa demi dia? Karena kalau kita berbicara potensi keberuntungan, potensinya Jeffrey itu bagus loh. Asalkan dia mau mengubah. Karena apa? Jeffrey harus sadar bahwa di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Kita juga nggak sempurna kok. Ya, semua ada kelebihan dan ada kekurangannya.
Tapi yang jadi masalah, mau nggak kita berubah sesuai sebagaimana seharusnya. Nah kalau kita sok tahu, jangankan istri, orang lain yang mau berhubungan bisnis sama kita juga jadi khawatir dong. Iya, betul. Ya, takutnya kita berhubungan dengan dia nanti didikte terus. Ya, kita mau yang begini, dia mau yang begitu, padahal kebutuhan kita berbeda. Iya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa deh? Pertanyaan berikutnya tadi di mana ya? Bapaknya hilang. Tadi mengenai unsur untuk bisnis atau usaha apa, Kang? Bisnis. Yang paling dari dua kemungkinan saya paling menyarankan untuk berunsur air dominan. Pilihan kedua berunsur tanah dominan, tapi yang paling saya sarankan di unsur air dominan. Dia ada mengasih tahu nggak apa bidangnya sekarang? Nggak disebutkan sih bidang sekarang pekerjaannya apa. Memang sih Jeffrey bukan orang yang jelek adat dalam arti kata balas dendam gitu ya, keras kepala, enggak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan dia bisa merubah ini. Gitu. Karena apa? Karena potensi keberuntungan, potensi kemajuan sedang menunggu dia di depan. Tuh ya, jadi jangan berpatah semangat juga ya Pak Kang ya. Oh, so pasti dong itu harus ya, karena saya ulangi, tidak ada manusia yang sempurna. Karena kita harus selalu memperbaiki ya, memperbaiki kekurangan ya. Ya, yang berlebihan ya kita kurangi justru. Nah, itu dia yang penting ya. Ada lagi mungkin untuk Pak Jeffrey, Pak Kang? Saya pikir itu dahulu. Ya, jadi kalau itu dia udah bisa tanggulangi, jalan ke depannya terbuka, besok mau nanya lagi, kita lanjutkan sampai beliau ini menjadi sukses. Nah, itu dia ya. Kalau bisa dicari tahu lagi juga mungkin tepatnya di jam berapanya ya Pak Kang ya? Iya, itu lebih bagus lagi. Ya, dan kalau memang ada kehendak berubah, cari tahu datanya istri. Ya, kita lihat nanti di mana hambatannya gitu. Ya, karena paling bagus kalau suami istri itu selalu bersatu apapun kekurangan dan kelebihannya. Oke, baik Pak Kang, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan masuk melalui YouTube live kita Pak Kang ya. Ya. Ini ada Mbak Ira. Mbak Ira ini lahir 8 April. 8 April. Iya, 1981. 8 April 1981. Jam lahirnya jam 4:30 pagi. Oke. Lalu kepala keluarganya atau suaminya ini namanya Aji. Aji. Iya, Pak Aji. Ya. Lahirnya tanggal 3 bulan 2. Tanggal 3 bulan 2. Tahun 1978. 1978. Jam lahirnya jam 17:15. 17:15. Nah, yang ditanyakan ini adalah untuk saya dan suami, Pak Kang, arah terbaiknya apa? Kemudian pintu depan dan belakang ini terbaiknya menghadap kemana? Dan pekerjaan atau usaha yang cocok gitu katanya. Oke, saya turut senang karena satu hal, Aji dengan Ira ini dari garis besarnya udah cocok nih. Yang satu sionya ular. Yang satu lagi sionya ayam. Ular dengan ayam tuh hopeng. Oh wow, hopeng guys. Ini untung berarti ya Pak Kang ya? Teman baik gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi nih, jodoh nggak sih sebetulnya? Iya. Jodoh loh. Dan jodohnya cukup kuat gitu ya. Nah tapi kita lihat lagi seia sekata nggak dia? Oke, seia sekata. Padahal kedua-duanya pun yang ada jelek loh. Tapi cocok ya Pak Kang? Tapi cocok. Aduh, yang penting ada jeleknya jangan jadi hambatan buat bisnis,
Apalagi menjadi kendala dalam pergaulan gitu ya. Kenapa? Apa sih yang jadi masalah? Kedua-duanya sama-sama keras kepala. Oh, tapi bisa jalan bareng, hebat loh Pak Kang. Iya loh. Nah, yang jadi masalah, saya mau minta tolong, Ira ya, tolong jaga suami. Aji itu kalau jadi militer, dia harus jadi adanya di pasukan paling depan. Oh, nggak ada takutnya tuh, nggak ada takutnya dia. Ya, jadi kalau orang nggak ada takut, artinya apa? Potensi bersikap arogan tuh besar gitu ya. Takutnya satu ketika dia lepas kontrol. Kalau dia lepas kontrol kan bisa mencelakakan orang lain gitu, toh? Ya, betul. Nah, jadi arogansinya dibuang dan arogansinya itu diarahkan untuk aktivitas yang luar biasa tinggi ya, untuk semangatnya dan untuk ambisinya, jangan untuk arogan gitu ya. Nah, semangatnya tolong ditularkan ke Ira. Kenapa? Ira suka males. Tapi ada bagusnya sih, tinggal harap Aji aja gitu ya. Ya kan namanya juga suami istri ya Pak Kang ya. Tetapi yang jadi masalah, yang bakatnya besar dalam bisnis tuh Ira, bukan Aji. Ya ternyata memang mereka saling melengkapi ya Pak Kang. Nah, jadi kalau bisnis bisa bekerja sama ada bagusnya. Dan saya minta tolong, Aji itu lebih sering pakai baju warna hijau, sedangkan Ira pakai baju warna merah. Ketika santai keduanya, tolong pakai baju warna hitam, abu-abu dan biru ya. Okay. Dan saya yakin keduanya berhasil. Kalau kemudian bidang bisnisnya yang cocok sekali untuk Aji itu di bidang kayu. Ya, kedua di bidang logam. Cuma kalau di bidang logam, Aji tidak bisa dibantu oleh istri. Kalau di bidang kayu, Aji dan istri bisa bahu-membahu. Bisa cocok dua-duanya berarti ya Pak Kang. Nah, padahal buat istri paling cocok di bidang berunsur tanah. Nah, nggak bisa juga suami membantu gitu. Oke, jadi yang unsur bisa cocok berdua adalah unsur kayu ya Pak Kang. Betul dah, rumahnya berkedudukan di, ya bisa di barat daya, bisa di barat menghadap ke timur atau ke timur laut. Oke, nah itu sudah lengkap ya untuk Mbak Ira dan juga Pak Aji. Mudah-mudahan bisa berjalan selaras serasi seimbang ya Pak Kang ya. Potensinya bagus sekali dan kalau mereka bisa menyesuaikan hal itu, ini sih majunya cepet. Amin. Jangan lupa aja sama kita ya Pak Kang ya. Yang penting Theo, mereka sukses, kita bahagia kok. Nah, itu dia maksud saya, Pak Kang. Oke, ada lagi untuk Mbak Ira dan juga Pak Aji, Pak Kang? Cukup ya, nanti kalau dia udah on the track di bisnisnya, ada hambatan silakan tanya lagi. Oke, itu dia ya. Kalau misalnya dicoba dulu semua tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Kang, nanti kalau ada hambatan kita masih tetap setia kok ya menemani sahabat Sonore ya Pak Kang ya. Oh, so pasti. So pasti. Kita jeda dulu di sini Pak Kang, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita langsung menuju ke klien kita berikutnya. Oke dong. Ini ada Pak Purnomo.
Purnomo. Ya, Pak Purnomo ini lahir tanggal 19 bulan 2 19 bulan 2 tahun 84. 1984. Ya, jamnya jam 7 malam lewat 45 menit. Oke, jam 7 malam. Lewat 45 menit. Oke. Kemudian ada informasi bahwa Pak Purnomo ini saat ini tinggal bersama mamanya. Mamanya ini kelahiran tahun 1949. Ya. Tuh Pak Kang. Nah, Pak Kang, saya ini mau beli rumah. Kalau di arah kompasnya itu di angka 210. 210 di mana? Di depan, di belakang? Depan dan enggak, dia nggak ada ngomong depan belakangnya. Pokoknya di kompasnya itu 210. Kemudian depan dan belakangnya itu kosong. Bangunannya hanya di tengah saja tanpa dapur. Lalu dia bilang bahwa lebih baik bikin dapurnya di belakang kanan atau kiri nih Pak Kang. Nggak bisa Dan jawab. kalau ingin terasnya dibikin kanopi dan ditembok sehingga bisa untuk parkir motor, lebih baik pintu teras di kanan atau di kiri atau di tengah ya, katanya begitu. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, ini harus konsultasi lebih detail ya Pak Kang ya. Satu gitu ya. Karena misalnya gini, kita berbicara dapur sudah benar. Kamar tidur sudah benar. Semua sudah benar. Perbagian. Tetapi giliran dijadikan satu, belum tentu dia jadi benar. Nah, Apalagi sekarang 210 itu di mana? nah itu juga ya, berarti harus dihitung benar-benar. Paling enggak kita tahu dulu deh posisinya di mana dia, di apa, depan belakang, baru kita bisa telaah lebih lanjut gitu ya. Tapi ya, dan kalau untuk menentukan di mana perbagian juga enggak bisa instan mendadak, itu harus dikalkulasi ya perbagiannya. Karena apa? Karena komposisi elemen setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Nah, itu dia. Nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kang ya. Oke. Ini ada Pak Kardoyo. Kardoyo. Ya, Pak Kardoyo ini lahir tanggal 4 bulan 5. Tanggal 4 bulan 5. Tahun 81 Pak Kang. 1981. Dan lahirnya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ya. Selamat malam Pak Kang, katanya saya mau tanya, saya cocoknya usaha apa ya? Sekarang ini saya buka bengkel motor katanya. Dan kalau untuk warna baju, kira-kira warna yang cocok apa nih? Tolong dibantu Pak Kang katanya. Silakan Pak Kang. Apa yang ditanyakan? Tentang usahanya yang cocok apa? Karena sekarang ini Pak Kardoyo ini buka bengkel motor. Buka bengkel motor? Kesian deh. Lambat sekali majunya. Ya, dia paling bisa untung itu dari spare part lah. Ya, nah kalau untuk pelumas aja, saya khawatir dia bisa banyak masalah gitu ya. Nah, seharusnya kalau dia mau tetap di bidang yang sama, mendingan dia buka toko spare part gitu ya. Spare part dalam konteks ini adalah yang bahan bakunya logam, bukan yang dari plastik atau mika, bukan yang dari fiber gitu ya. Karena sekarang kan banyak juga spare part yang atau aksesoris ya, yang bahan bakunya itu fiber loh ya. Nah, tetapi kalau berani banting setir, maka sebaiknya ke bidang berunsur kayu dominan. Karena apa? Karena kemajuannya 3-4 kali lipat dibandingkan spare part tadi gitu. Jadi yang paling cocok itu adalah kayu dominan ya Pak? Betul ya, tetapi karena Juragan Kardoyo ini sionya ayam, tentu nggak boleh dong ya, tahun ini kan sedang siong. Ya, jadi untuk perubahannya sebaiknya dilakukan pada tahun depan saja. Jadi yang cocok adalah di unsur kayu dominan tapi di tahun depan ya Pak Kang ya? Betul ya, dan satu hal agar rezekinya termudahkan, sikap arogannya juga dibuang ya. Nah itu dia tuh. Kalau warna-warna ada yang harus digunakan kah?
biar arogannya agak berkurang? Yang penting lebih banyak pakai baju warna hijau, kuning, coklat ya. Boleh aja pakai baju yang gelap-gelap, hitam, biru, abu-abu, itu pun masih oke. Tetapi kalau bisa dalam setahun ke depan jangan ganti dulu deh baju warna hijau ya, supaya nanti siap untuk berpindah haluan. Oke, itu untuk Pak Kardoyo. Satu lagi masih bisa kali ya Pak Kang? 7 lagi bisa. Jangan deh, jangan 7. Nanti saya kasih 10 aja ya Pak Kang ya. Tapi ternyata ini sudah hampir menuju jam 9, gak berasa. Pak Kang mungkin, jam 8. Jam 8 maksudnya. Pak Kang, mungkin ini ada banyak pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang lain adalah pertanyaan mengenai jodoh nih. Ada lagi yang nanya tentang jodoh. Tapi tadi juga Pak Kang sudah bilang bahwa ada caranya yang sudah dijelaskan sama Pak Kang melalui channel YouTube-nya Pak Kang ya. Betul. Oke, di situ ada banyak, mau masalah jodoh, mau masalah rumah, mau masalah yang lain-lain juga banyak ya Pak Kang ya? Banyak pilihan. Jadi bisa silakan langsung di-subscribe juga, jangan lupa. Dan Pak Kang terakhir deh, apa yang mungkin mau disampaikan dari pembahasan tadi kita di awal, dan ada kesimpulannya mungkin mau disampaikan oleh Pak Kang? Sebetulnya hal-hal itu sudah biasa, tapi ya kembali kepada pertanyaan yang tadi ya, bahwa ini kalau ini di sini, ini di sana, bagaimana Pak Kang? Iya. Dan saya susah menjawabnya, tetapi bukan dikarenakan saya pelit gitu ya, karena memang itu harus dikaji secara mendalam. Nah, apalagi kalau kemudian ada orang lain, seperti tadi pertanyaan tadi ada mama. Iya benar. Ya, data mama kalau lengkap ada lebih bagus juga gitu, toh. Tetapi itu semua justru kalau di acara kita ini kita utamakan hal-hal yang sifatnya lebih umum, dalam artian kalau misalnya dia meletakkan ini di mana, dia sudah siap, kita tinggal menjawabnya ya masih oke, masih boleh gitu toh. Iya. Itu bisa kita jawab. Tetapi kalau misalnya pertanyaan itu hendak dijawab dengan private, tentu saja butuh pengkajian yang mendalam. Dan untuk mengatur itu nggak cukup 1-2 jam. Betul. Itu dia yang paling penting ya. Jadi tolong dimaklumi ya. Jadi memang bukannya mau bikin susah, tapi memang begitu adanya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya besok lusa mau tanya, Pak Kang, kompor saya menghadapnya ke anu, boleh nggak? Saya jawab gitu. Tapi kalau tadi memang agak susah ya Pak Kang, karena satu elemen dan elemen lainnya walaupun satu-satunya udah cocok, kalau disatuin belum tentu cocok ya Pak Kang ya? Iya. Jadi kalau misalnya kompor sudah benar, kita tata nih, terus kamar tidur sudah benar, tapi kemudian walaupun sudutnya udah benar, posisinya udah benar, di mana dia meletakkan jalanan penghubung di antaranya? Nah, misalnya gini deh, ada satu hal, misalnya kamar tidurnya sudah benar, kemudian dia membuat kamar mandi di dalam kamar tidur. Kemudian ada kamar tidur lain yang connecting. Jadi kamar mandi WC bisa di satu padukan. Iya. Dipakai untuk kedua kamar. Ya, kamar orang tua dan kamar anak. Oke, tidak masalah. Tetapi kalau kemudian kamar mandi WC tadi itu tidak connectingnya ke kamar anak, tetapi ke ruang keluarga. Itu bisa berbahaya. Jadi tidak bisa sembarangan ya Pak Kang, intinya ya. Itu bisa terjadi perselingkuhan. Nah, ya, jadi jangan macam-macam dengan Feng Shui, karena kalau nggak salah dulu sempat ada pembahasan juga, kesalahan Feng Shui itu bisa bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya Pak Kang ya. Bisa terjadi ya, karena siklusnya 3, 6, 9 gitu ya, 12. Jadi ada orang yang kena dampak negatifnya ada yang 3 tahun, ada perhitungannya itu ya. Ada yang 6 tahun, ada yang bisa 12 tahun.
Oke, nah itu dia ya, walaupun waktunya ternyata sudah sangat lewat ya Pak Kang. Terima kasih banyak ya Pak Kang. Sama-sama Theo. Kita ketemu lagi di minggu depan, mungkin masih banyak yang belum familiar ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Saya juga agak familiar tadi hari jam 9 ya. Pak Kang terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di minggu depan, sehat-sehat selalu ya Pak Kang. Sehat selalu.